Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Alfiatul Muswiroh, yang kedua Angga Wahyu Pratama, dan yang ketiga Ardiano Padang Kinantan. Di sini kami akan menjelaskan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian perpustakaan. Perpustakaan merupakan sebuah tempat, dalam hakikatnya adalah suatu lokasi di mana masih ada sumber informasi buat keperluan belajar dan membaca, serta mencari informasi yang penting bagi pelajar maupun warga luar. Perpustakaan adalah suatu unit kerja berdasarkan suatu badan atau forum eksklusif yang menyiapkan buku-buku pustaka yang pasang secara runtut dari anggaran eksklusif. Bisa dipakai menjadi asal informasi dari setiap pemakainya. Tujuan perpustakaan sendiri merupakan penaruh layanan liputan untuk aktivitas belajar maupun penelitian. Terdapat dua unsur primer pada perpustakaan, yaitu buku dan ruangan. Namun, saat ini koleksi perpustakaan pada zaman sekarang, koleksi di dalam perpustakaan tidak hanya buku saja, namun mampu berupa film, slide, dan lain-lain yang dapat diterima oleh perpustakaan yang menjadi basis informasinya. Selanjutnya yang kedua yaitu peran perpustakaan sebagai sumber belajar, yaitu upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis dapat menjadi pribadi yang nyaman untuk proses belajar mengajar. Hal tersebut menggunakan kebangkitan ilmu pendidikan dan menggunakan adanya perbaikan metode belajar berdasarkan tempat dan wahana pendidikan. Selanjutnya, peran perpustakaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, di antaranya yaitu perpustakaan pusat informasi. Perpustakaan ini adalah tempat yang memegang peranan penting dalam mewariskan informasi. Yang kedua, perpustakaan pusat inovasi. Perpustakaan pusat inovasi ini adalah lokasi di mana berbagai informasi disimpan, serta perpustakaan tempat ide-ide yang inovatif. Selanjutnya, yang ketiga, perpustakaan pusat sumber belajar. Perpustakaan ini adalah salah satu tempat upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. C. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Perpustakaan adalah salah satu bagian dari proses belajar mengajar. A. Dengan adanya perpustakaan, kecintaan siswa menjadi gemar membaca. Perpustakaan sekolah bisa menambah wawasan keilmuan belajar siswa, melatih kebiasaan siswa dalam turut belajar dan membaca, mampu meningkatkan minat belajar baca, mampu menambah penguasaan berbahasa, bisa mengajarkan tanggung jawab, dan mampu meringankan tugas-tugas sekolah dan mempermudah guru mencari rujukan sumber belajar, meringankan tugas seperti guru, murid, bahkan staf dalam mengikuti perkembangan iptek. Fungsi atau manfaat perpustakaan sekolah sebagai sarana dan prasarana sebagai sumber belajar. Berdasarkan peraturan ruangan
perpustakaan menurut Yusuf tahun 2005 96. Untuk menghitung luas perpustakaan sekolah dihitung 3 meter persegi untuk setiap siswa. Kemudian dijumlah 10,5 dari jumlah siswa di sekolah yang terlibat. Beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan yaitu kursi dan meja belajar, almari, dan rak buku. Setiap almari terbagi dari 3 unit. Unit 15 laci untuk penulis, unit 15 laci untuk judul, unit 15 laci untuk judul subjek, dan ukuran kabinet analog eksklusif kaki panjang 102,5 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm, dan tinggi kaki 50 cm. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami selanjutnya, yaitu bagaimana penggunaan perpustakaan sebagai sumber belajar. Perpustakaan adalah salah satu sarana yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama para pencari ilmu, karena perpustakaan menyediakan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan dan lebih banyak digunakan di sekolah sebagai salah satu literatur baca pendidikan dengan tujuan yang menciptakan kinerja, inovasi, dan spirit siswa dalam belajar. Kemudian sumber belajar dalam hakikatnya adalah komponen sistem instruksional yang bisa mensugesti seseorang lewat membaca. Dapat disimpulkan bahwasanya perpustakaan sekolah mampu mempermudah siswa dalam mencari referensi dan keinginan sesuai minat dan mempermudah menemukan informasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sumber-sumber eksklusif dengan memenuhi beberapa 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, cepat dalam kebutuhan ketersediaan yang diperlukan agar pemanfaatannya maksimal. Yang kedua yaitu tergerak dari siswa sendiri untuk membaca dan mencari informasi. Ketiga, siswa diharapkan mandiri dalam menemukan tujuan membaca dan bertanggung jawab atas pilihannya. Selanjutnya, manfaat perpustakaan memerlukan sebuah aspek keterampilan seperti diantaranya yaitu poin pertama, aspek keterampilan pengumpulan informasi. 1. Mengetahui sumber informasi dari ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, menemukan sebuah tempat sumber informasi sesuai klarifikasi perpustakaan. Dan yang ketiga, menggunakan bahan kajian yang diperlukan atau bahan referensi dan lain sebagainya. Kemudian yang poin B, keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi. Seperti 1. Menentukan dan memilih informasi yang relevan dengan masalah yang ada. Kedua, menerapkan dan menyimpan informasi pada sumbernya. Kemudian poin yang ke-C yaitu memiliki suatu aspek yang mendasar dalam menganalisis interpretasi dan evaluasi informasi. 1. Memahami bacaan pada sebuah tulisan sebelum dinarasikan. Yang kedua, bisa membedakan sebuah opini dan juga fakta. Ketiga, menjalankan secara jelas informasi dalam mengambil keputusan dan memecahkan permasalahan yang ada. Poin selanjutnya yaitu aspek keterampilan informasi. 1. Dimanfaatkan isi pemahaman informasi yang terpenting untuk digunakan sebagai pengambilan ketetapan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua, bisa menggunakan sumber informasi dan bacaan sebagai penunjang. Ketiga, menampilkan informasi dalam bentuk teks yang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.